berdiri sebentar karena untuk menghormati. Kami persilakan untuk Gusti Prabu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kun fayakun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang dimuliakan leluhur saya dari kerajaan Murwa, orde lamanya dan orde barunya. Yang saya muliakan leluhur saya dari kerajaan Galuh Pakuan. Yang saya muliakan leluhur saya dari kerajaan Pajajaran, dan juga dari gaib yang tertinggi sampai yang terbawah. Jika kalian tahu hari ini mereka hadir semuanya. Yang saya muliakan para leluhur saya di kampung ini dan para hadirin seluruhnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ada dari aparatur desa Singasari hadir. Ya, saya sebenarnya acara ini tidak mengundang lebih jauh. Banyak yang menanyakan, tapi belum waktunya. Karena beberapa bulan ke depan mendatang, saya akan undang tamu-tamu saya ke sini. Gak akan muat kampung ini. Yang sadar saja yang datang sekarang ini. Ya. Saya bicara di sini pertama bahwasannya ini acara satu, ya, selamatan, ya, bahwasanya Allah telah menurunkan penerus kelak
yang akan datang seorang putra. Udah dikasih tahu duluan sebelumnya, seorang putra yang kelak akan meneruskan keturunan Pajajaran, yang akan meneruskan kerajaan Pajajaran, ya, yang hari ini baru 4 bulan mengandung. Dia yang pernah diutus pada akhir zaman. Dia yang pernah diutus pada akhir zaman, yang kelak akan memimpin lagi. Siapa nabi akhir zaman? Saya kira saudara tahu semua. Ya. Yang kedua, sesungguhnya saya akan menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Cilondo ini dan kepada dunia untuk apa? Ya, nanti akan saya sampaikan sejarahnya. Kenapa ini harus disampaikan di sini, di kampung ini? Karena ini berkaitan dengan sejarah yang selama ini dibicarakan oleh seluruh manusia, tetapi mereka nggak pernah tahu siapa pelakunya. Siapa yang mereka bicarakan itu? Seperti apa orangnya? Tak ada yang tahu. Karena memang selama ini tenggelam dan tidak memberitahukan. Karena memang belum cukup umurnya. Belum cukup umurnya. Dan tidak ada yang percaya. Karena tidak membawa bukti. Tetapi hari ini sudah cukup umurnya. Maka sejarah itu akan disampaikan agar manusia melek, agar Indonesia ini melek, dan agar dunia melek. Sejarah niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, itu cita-cita Pajajaran. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Suatu saat di mangsa yang utama, di waktu yang paling diutamakan, akan datang Pajajaran. Mungkin orang Indonesia juga tahu bahwasanya dari Bogor kelak yang datang. Semuanya udah tahu, tapi mereka nggak tahu siapa pelakunya. Nggak ada yang paham. Saya hadir di sini akan membacakan dulu sejarah asal mula kerajaan Pajajaran, dari mana munculnya. Karena semua data kerajaan Pajajaran ada di saya. Kerajaan Pajajaran mempunyai garis keturunan dari zaman Nabi Adam alaihi salam yang turun-temurun sampai Pajajaran. Dulu Nabi Adam alaihi salam bukan di Arab sana, kata siapa? Bukan. Nabi Adam alaihi salam sebelum Cirebon tergerus oleh alam, bencana alam, di sini dia tinggalnya. Hanya pada zaman Nabi Idris saja pindah ke sana. Ya, Nabi Idris itu keturunan yang ke-6 dari Nabi Adam, baru memindahkan kekuasaannya ke daerah sana. Nabi Idris. Ya. Nah, terus bagaimana dengan hubungannya Pajajaran? Pajajaran dari keturunan Adam yang ke-7, awal mulanya setelah Nabi Idris alaihi salam, adiknya Nabi Idris alaihi salam. Ya, saya bacakan kisahnya agar kalian tahu semua yang ada di sini bahwa inilah sejarah yang asli. Siapa yang tahu ratusan juta tahun silam, tapi hari ini saya kupas sejarahnya. Dulu kerajaan Murwa ada dua, dalam artian ada orde lamanya, kalau bahasa sekarang ada orde barunya. Yang pertama dari keturunan Adam yang ke-6. Nah,
Nah, yang keenam tadi Nabi Idris. Yang ketujuh, ini adiknya Nabi Idris alaihi salam. Namanya Kanjeng Gusti Yasar. Inilah raja pertama yang mendirikan Murwa. Masih Kanjeng Gusti dulu. Namanya Kanjeng Gusti Yasar. Nama kecilnya Pangeran Yasar. Yang kedua, Kanjeng Gusti Yasor. Ini adiknya Yasar. Kenapa? Karena Yasar tidak mempunyai keturunan, mandul. Orang dulu umurnya panjang, sampai puluhan ribu tahun. Yasar ini 9.000 tahun umurnya, meninggal tidak punya keturunan. Maka tampuk kekuasaan diturunkan kepada adiknya, Kanjeng Gusti Yasor. Ini yang kedua, kerajaan Murwa. Nama kecilnya Pangeran Yasor. Dulu namanya di sini begitu, kayak orang sono. Yang ketiga, setelah Kanjeng Gusti Yasor, Kanjeng Gusti Yumeda. Nama kecilnya Pangeran Yumeda. Raja yang keempat, Kanjeng Gusti Aguda. Nama kecilnya Pangeran Aguda. Nah, setelah raja yang keempat ini timbul kekacauan, dan juga dari 1 sampai yang keempat ini masih membawa terah Adam alaihi salam, yaitu agama tauhid yang Allah turunkan. Tetapi memasuki raja yang kelima, ya, ada seorang Batara nitis ke putra mahkotanya. Maka yang kelima, Kanjeng Gusti Indra. Dia titisan Batara Indra. Maka setelah itu sudah lagi tidak dengan terah Adam, ajaran tauhid lagi, tetapi kembali kepada Hindu. Karena yang titisan Batara Indra, jadi kembali kepada ajaran tradisi, bukan ke tauhid lagi. Inilah kisah mula atau awal sejarah Pajajaran dari Hindu. Nah, dari raja yang ke-5 mulailah terah Hindu diterapkan, yang tadinya terah Adam alaihi salam. Raja yang ke-6 Gusti Artayuda. Namanya juga udah Hindu-Hinduan, sudah nggak seperti awal lagi. Nama kecilnya Pangeran Artayuda. Raja yang ke-7 Kanjeng Gusti Prakapura. Nama kecilnya Pangeran Prakapura. Nah, di masa yang ke-7 ini udah mulai pemberontakan, sudah mulai banyak perang. Yang ke-8 Kanjeng Gusti Anggara Permata Dipa. Nama kecilnya Pangeran Yuda Arya Dipa. Raja yang ke-9 Kanjeng Gusti Diwara Tungga. Nama kecilnya Gusti Pranaya Wibawa. Yang ke-10 Kanjeng Gusti Pranaya Wibawa. Nama kecilnya Pangeran Arya Wibawa Laksana Galuh. Yang ke-11 Kanjeng Gusti Andrayana Dipa Negara. Nama kecilnya Pangeran Arya Kusuma Jaya. Yang ke-12 Kanjeng Gusti Pradita Waruh Jagat. Nama kecilnya Pangeran Arya Waruh Jagat. Yang ke-13 Kanjeng Gusti Badra Aruma Pati.
nama kecilnya Pangeran Arya Arumapati. Dan yang ke-14, Kanjeng Gusti Waruh Pakuan, nama kecilnya Pangeran Arya Pakuan Buwana. Orde lama Kerajaan Murwa, rajanya sampai 14, tapi umurnya karena masing-masing sampai puluhan ribu tahun sangat panjang, sangat panjang. Kerajaan Murwa itu. Selanjutnya, karena terjadi peperangan yang dahsyat sampai akhirnya pecah dan hancur kerajaan Murwa, ya, runtuh, sehingga timbul di Indonesia kerajaan-kerajaan lain yang kecil-kecil karena pecah. Masa yang panjang vakum kekuasaan Murwa sampai jutaan tahun vakumnya, bayangkan. Setelah itu muncul lagi keturunan putra mahkotanya yang diberi kekuatan, akhirnya membangkitkan lagi kembali kerajaan Murwa yang sekian lama tenggelam. Kenapa? Karena dia setelah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan lain, keadilan tidak ada di muka bumi, masyarakat sengsara, bumi rusak. Itu pada masa itu udah sangat banyak manusia. Selanjutnya kerajaan Murwa Orde Baru, ada 11 raja. Yang pertama ini keturunan Brahmana, ya, berarti keturunan dewa. Prabu Brahmana Sukma Jaya Laksana, itu raja yang pertama. Nama kecilnya Raden Arya Pesona. Raja kedua Prabu Brahmana Genta Putra Negara. Nama kecilnya Raden Arya Dharma. Raja ketiga Prabu Brahmana Jaka Kencana Negara. Nama kecilnya Raden Arya Paksi. Yang keempat Prabu Brahmana Yuda Pesona Negara. Nama kecilnya Raden Arya Jaka Permana. Raja yang kelima Brahmana Batara Aksara Negara. Nama kecilnya Raden Yuda Arya Purnama. Yang keenam Prabu Brahmana Raksa Negara. Nama kecilnya Raden Arya Kesuma Pati. Raja yang ketujuh Brahmana Buanapati Jaya Negara. Nama kecilnya Raden Arya Galuh Anggaran. Raja ke-8 Prabu Brahmana Purnama Negara. Nama kecilnya Raden Arya Permata Wungu. Raja yang ke-9 Brahmana Wiguna Pati Negara. Nama kecilnya Raden Arya Garut Pati. Yang ke-10 Brahmana Bagaskara Pati Negara, atau yang disebut Raden Arya Putra Anom. Raden Arya Putra Anom inilah yang menyelamatkan putra mahkota. Yang ke-11 dikarenakan dihantam badai yang sangat dahsyat, kerajaannya dikarenakan di masa jayanya lupa terhadap penciptanya, hancur. Di mana kedudukannya kerajaan itu? Di Garut. Yang sekarang ada gunung piramida, itu piramida asli. Itu dari Murwa. Pada saat itu kerajaan di situ sangat besar. Cuma karena penduduknya lupa terhadap penciptanya, dimusnahkan oleh gunung yang meletus sampai habis rata. Bila digali sangat banyak di situ harta karunnya kalau mereka tahu. Cuman saya di internet cuma dibahas saja tuh. Mereka nggak tahu nih dari mana asalnya. Lebih tua dari Mesir. Mesir itu baru kemarin piramidanya. Baru berapa tahun umurnya di sana. Murwa yang besar itu. Lihat gunung piramidanya segede apa itu. Itu belum apa-apa, itu ujungnya, belum ke bawahnya. Karena habis semuanya. Ya, yang ke-11 Prabu Batara Marca Pada Negara, atau yang disebut nama kecilnya Raden Arya Jaka Anom.
Nah, Prabu Marcapada inilah yang mendirikan kerajaan Galuh Pakuan yang beribu kota di Cipanas. Pernah dengar mungkin Galuh Pakuan? Beribu kota di Cipanas. Sampai sekarang dibikin istana-istanaan di sana. Padahal istana dulu besar sekali di Cipanas. Ya, pemerintah kalau itu bikin. Ya. Sekarang ya, silsilah Raja Galuh Pakuan yang pernah memerintah pada masa Galuh Pakuan ada 7 raja. Yang pertama, Prabu Batara Jingga Nestapa. Nama kecilnya Raden Arya Sena Dirga Raksa. Masih pakai sistem Hindu. Yang kedua, Prabu Batara Mangku Bumi. Nama kecilnya Raden Arya Sutanegara. Yang ketiga, Prabu Batara Mangku Negaran. Nama kecilnya Raden Arya Jaya Kusuma. Yang keempat, Prabu Batara Sapta Arga. Nama kecilnya Raden Arya Citra Bumi. Yang kelima, Prabu Batara Kusuma Negara. Nama kecilnya Raden Arya Kertapati. Yang keenam, Prabu Batara Jaya Negara. Nama kecilnya Raden Arya Jaya Negara. Yang ketujuh, Prabu Batara Kresna Negara. Nama kecilnya Raden Arya Permana. Ya, dari sinilah sampai raja ketujuh Galuh Pakuan kepemimpinannya. Setelah itu dialihkan, dibesarkan oleh keturunannya, oleh putra mahkotanya, sehingga dijadikan nama Pajajaran, yang mana tujuannya Pajajaran adalah untuk mensejajarkan. Kalau bahasa sekarangnya model Inggris, persemakmur, gayanya begitu. Kalau dulu Pajajaran ngajajarkan sakabeh kerajaan, Majapahit itu kecil, gak ada apanya. Nah, silsilah raja-raja Pajajaran.